Perkenalkan, nama saya Sylvia Nawati, saya CGP Angkatan ke-7 dari SDN Petukangan Selatan 02 Jakarta. Kali ini kami akan mengadakan pra-observasi untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Purnomo Rudi. Ya, selamat siang Pak. Kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Boleh, silakan. Ngobrol tentang masalah di kelas, ya, terutama untuk kemajuan pembelajaran saya. Selama ini kan pembelajaran saya agak kurang kalau anak itu gairah atau semangat semangat belajarnya itu agak berkurang akhir-akhir ini. Saya juga makanya saya ingin konsultasi sama Bu Erna bagaimana sih cara supaya semangat belajar anak itu bisa muncul kembali dan tentunya menjadikan pembelajaran itu bermanfaat gitu. Bagaimana Bu Erna menurut Bu Erna? Ya, jadi kedatangan Pak Budi ke sini ini ingin supaya anak-anak itu punya semangat belajar ya. Betul. Saya ingin Pak Bu Erna bagaimana supaya menumbuhkan minat belajar anak saya yang agak menurun menurut saya ya, menurun. Bagaimana solusinya? Minta solusi bagaimana dari Bu Erna yang sudah tentunya berpengalaman dalam mengajar dan juga program CGP tentunya kan membantu. Kalau selama ini yang Bapak lakukan itu apa misalnya kalau di kelas? Sebenarnya sih kalau di pembelajaran ya masih terkadang saya mungkin saya akui kurang menggunakan media pembelajaran yang mungkin menarik bagi anak ya, kurang menarik bagi anak. Misalnya apa saja Pak? Kalau selama ini kan hanya video, mungkin sekali-kali saya menggunakan video infokus dan sebagainya, cuma tidak ada hal konkret apa yang bisa menumbuhkan minat belajar anak itu tumbuh gitu, berkembang. Ya sebenarnya yang apa yang dilakukan Pak Budi itu sudah bagus ya, dengan video, dengan gambar-gambar, mungkin sudah bagus sekali sih menurut saya. Tapi mungkin dari segi anak-anaknya sendiri itu kira-kira seperti apa Pak? Ya. Bapak itu. Kalau saya lihat dari mungkin ya ada, kalau saya ambil sepertinya latar belakang juga ya mempengaruhi latar belakang yang beragam, kemudian tingkat sosial dari mereka itu kan bermacam-macam ya. Ada yang mereka punya gawe atau handphone, jadi mungkin yang kehidupannya di atas ya mereka agak mudah. Tapi kalau yang selama ini kan kebanyakan mereka itu kehidupannya apa ya, latar belakang sosialnya kan menengah ke bawah. Jadi disitulah mungkin kalau saya terapkan metode-metode yang ini mereka alat peraga agak susah juga, suruh membawa handphone dan sebagainya supaya menarik gitu, seperti itu. Jadi karena latar belakangnya yang berbeda ya. Iya. Terutama tingkat ekonomi lah. Ekonomi. Iya. Lalu kira-kira kalau menurut Bapak itu yang pas itu kira-kira metode yang seperti apa? Yang dilihat dari kan ada yang bisa bawa gadget, ada yang enggak. Kira-kira sebenarnya saya pernah memberikan satu pembelajaran di si anak itu membawa alat berupa gawe ya, handphone. Itu untuk pembelajaran. Mereka sebenarnya sih tertarik. Nah, cuma yang menjadi kendala tidak semua itu memegang handphone. Nah, itulah kendalanya di situ. Mungkin saya akan cari formula baru apa yang tanpa melibatkan handphone. Jadi biar semua bisa ya Pak ya? Karena nggak semua bisa memakai handphone. Di sini kalau menurut Bapak nih
tingkat ke tidak tertarikan anak-anak itu di level berapa Pak? Ya, kalau level ya mungkin saya sih tidak terlalu ini ya, kalau level 2 atau 3 gitu ya. Jadi ya tingkatnya sangat Ya, di bawah sekali ya. Jadi rencananya Bapak mau meningkatkan itu berapa? Nah, saya sih punya satu sebenarnya ini konsultasi juga ya, metode yang sekiranya menarik bagi anak, karena selama ini kan pembelajaran kalau menggunakan buku istilahnya monoton, menggunakan buku dan sebagainya itu sudah biasa. Nah, anak-anak sepertinya bosan. Nah, sekarang era digitalisasi seperti ini, saya ingin memanfaatkan hal itu karena jadi saya satu program kuis tapi tanpa melibatkan mereka membawa handphone, gitu kan? Tidak membawa handphone, jadi menggunakan kertas. Modelnya model seperti kuis yang menurut saya mungkin akan menarik gitu. Dari kuis itu saya akan bagikan kertas, ada barcode-nya, jadi anak-anak tinggal menunjukkan seperti ini, nanti akan terekam jawabannya. Mungkin metode seperti itu yang diinginkan oleh anak. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan metode seperti itu? Ya, menurut saya itu bagus sekali gitu loh Pak. Jadi kan dari anak yang harusnya bawa gadget nggak perlu bawa gadget gitu loh. Perlu cuman dengan kertas dari geser kanan kiri mungkin jawaban A, B, C-nya gitu ya Pak. Itu bagus sekali sih, jadi lebih ekonomis, lebih aman juga gitu. Jadi tidak memberatkan anak juga untuk membawa handphone. Jadi, menurut saya akan mencoba dengan menggunakan metode pembelajaran seperti itu ya, diimplementasikan ke digitalisasi lah, ibaratnya anak kita menggunakan perangkat, tapi perangkatnya itu khusus untuk kita saja, anak hanya disediakan kertas, tapi nanti akan sesuai dengan pembelajaran. Mungkin hal itu bisa menarik minat siswa untuk lebih belajar, minatnya akan tumbuh gitu. Selain itu mungkin ada teknik lain Bapak dalam pembelajaran musik yang dilaksanakan? Ya, kalau teknik lain sebenarnya sih yang selama ini dipakai kan langsung praktek gitu ya, atau diskusi. Cuma yang selama ini dijalankan saya rasa belum maksimal kalau diskusi dan sebagainya gitu kan. Hanya anak ada yang kerja, ada yang hanya main-main gitu. Kalau menurut saya sih mungkin pembelajaran ya lebih menarik karena zamannya digital, digitalisasi itu seperti kuisis gitu. Jadi kan karena emang anak itu beragam, terus minatnya kan macam-macam gitu. Jadi Bapak itu menyediakannya mungkin materinya itu apakah hanya dengan kuis itu, apa untuk menyediakan mereka yang mungkin minatnya dengan bisanya belajar itu dengan visual atau kinestetik atau audiovisual itu? Ya, artinya ya yang anak itu cenderung lebih tertarik ke audiovisual ya, karena melihat langsung gitu kan, melihat langsung. Dan juga kalau saya lihat juga lebih belajar langsung, misalnya di lapangan apa itu yang sebenarnya diperlukan anak, atau belajar sambil bermain lah. Yang nanti saya metode-metode yang itu juga saya terapkan supaya minat belajar siswa itu meningkat kembali. Jadi Bapak yang untuk besok itu akan melakukan pembelajaran dengan permainan baru ya. Mungkin ini hal baru bagi siswa. Saya sediakan kertas, ada barcode, kemudian soal atau materi mungkin ya sudah seperti biasa ya, saya
memberikan mereka pembelajaran. Nanti di akhir saya akan melaksanakan evaluasinya itu melalui kuis dengan menggunakan barcode. Satu anak nanti diberikan barcode satu, dan nanti jawabannya itu akan terekam. Oh, si anak ini jawabannya salah, si anak ini jawabannya dia. Jadi menggunakan scan barcode. Baik, terus kira-kira kapan nih Pak nih kita bisa melakukan observasi? Secepatnya Ibu, hari Rabu saya bisa observasi nanti sekaligus bagaimana pembelajaran saya itu sesuai atau enggak. Ketiga nanti Bu Erna kan bisa memberikan masukan-masukan kepada saya. Jadi besok ya Pak ya? Iya. Mungkin jam berapa besok Pak mau dimulai? Jam pertama mengajar saya. Jam pertama mengajar di kelas saya, minta tolong jadi observasi di kelas saya. Baik Pak, insya Allah besok pagi ya, akan kita mulai observasi. Mudah-mudahan dengan metode baru yang Bapak terapkan di sekolah nanti, anak-anak mulai jadi lebih bersemangat gitu, lebih aktif ya. Jadi saya kan nggak bisa sendiri ya, saya butuh observer yang melihat dan juga tentunya memberikan masukan di mana kekurangan dan kelebihannya, kemudian seperti apa nanti ke depannya. Baik ya. Pak. Jadi besok ya Pak ya? Iya, besok kita akan terima kasih Bu untuk konsultasinya. Kita tunggu besok di kelas. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pagi hari ini. Hari ini di hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 kita bisa bertemu lagi di pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu untuk lancarnya atau lebih lancarnya pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Anida, silakan pimpin doa. Anida. Akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran, aku akan tanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, aku akan mengecek kehadiran kita untuk pada hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Riji. Kenapa Pak Riji? Sakit. Siapa lagi? Alifah, Aisyah, Nasya. Dan mudah-mudahan besok bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini untuk materi PPKN. Sebelum mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai adalah ada dua. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat
mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menceritakan kembali informasi yang terkait arti lambang negara secara tertulis dengan benar. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang dicapai setelah kita belajar selama 1 jam pelajaran, diharapkan kalian bisa mengerti lambang negara dengan benar. Nah, sebelum dimulai pembelajaran 40 ada pertanyaan. Kalian tahu pernah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Nah, hafal semua? Coba nyanyikan bareng-bareng ya. Tahu berapa? Coba kita menyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiga di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apa sih yang kalian nyanyikan tadi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu apa sih? Siapa yang tahu Garuda Pancasila itu apa? Siapa yang tahu Garuda Pancasila? Nggak tahu Garuda Pancasila. Apa? Lambang negara. Lambang negara Indonesia. Ada Garuda Pancasila. Garuda itu nama apa Garuda itu? Burung Garuda. Jadi Garuda diambil dari burung Garuda sebagai simbol atau lambang negara Indonesia. Indonesia menggunakan lambang negaranya yaitu burung Garuda. Ada dari sebenarnya burung Garuda itu? Nah, kenyataannya burung Garuda itu adalah burung yang ada di dongeng. Tetapi itu adalah salah satu burung khas dari Indonesia, yaitu sejenis elang. Ya. Tapi digunakan untuk diberikan dinamakan burung Garuda. Sebenarnya ada di wayangan dongeng. Ya. Kemudian di dalam burung Garuda itu, burung Garuda itu tadi disebutkan sebagai lambang negara. Apa sih lambang itu? Lambang negara itu apa? Siapa yang sudah menentukan lambang negara? Tadi kan lambangnya ada di burung Garuda. Lambangnya ada ya, burung Garuda sebagai lambang. Lambang itu artinya simbol. Simbol negara. Jadi setiap negara itu punya simbol sendiri-sendiri. Indonesia punya simbol atau lambangnya burung Garuda. Burung Garuda. Nah, kira-kira kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada lambang atau gambar burung Garuda. Di situ ada, ya, ada gambar yang ada di perisai. Di situ ada perisai, ada 5, ya, ada 5 gambar bintang, aliran kapas, pohon beringin, kepala banteng, rantai dan sebagainya. Di situ ada. Nah, di setiap lambang atau punya arti sendiri-sendiri. Pak Pura akan menjelaskan sedikit tentang lambang negara dari burung. Kenapa burung Garuda itu dipakai? Di dalam lambang negara Indonesia atau burung Garuda itu terdapat beberapa arti. Nah, arti dari burung Garuda itu ada sendiri. Ya. Namanya burung. Kira-kira burung itu ada apa saja? Sebutkan bagian-bagian yang di burung apa? Nah, ada apa? Sayap. Terbang sayap. Kemudian ada apa? Ekor. Nah, di dalam sayap dan ekor, kemudian kaki. Nah, di dalam burung Garuda
itu terdapat beberapa arti yang bisa dijadikan, kenapa dijadikan simbol. Di dalam sayap, coba kalian buka buku temanya, cari burung Garuda, cari gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda, yang mana saja, yang penting ada gambar burung Garuda. Coba, nanti kita coba tanya ya. Coba di sayap, pertama sayap, hitung sayap ada berapa, hitung sayap. Coba hitung benar-benar, yang teliti itu sayapnya ada berapa? Sayap ada berapa? Siapa yang sudah ketemu sayap? Ada berapa? 16. Ada berapa? 17. Ada lagi? 18. 17. Sayap. Oh, coba sayap. Ada yang jawab 17, 16, 18. Ada lagi? Kemudian coba cari atau hitung bulu yang ada di leher. Nah, bulu yang ada di leher. Yang teliti, pelan-pelan hitungnya. Berapa? Nah, itu yang gede, halaman berapa? 47. Halaman 47 gede bulu garudanya. Ada berapa? 43, 45, 48. Nah, coba. Sekarang ada di ekor. Berapa? Ekor ada berapa? Ada 8. Kemudian nah, sudah ketemu ya? Ada 7, 16. Coba yang di sayap yang benar ada berapa? 17. Di leher 5, di ekor 8. Coba perhatikan angka ini. Coba perhatikan. Ada 17, ada 8, ada 45. Kira-kira 17 itu kalau di dalam lambang negara, ya. Jadi tidak sembarangan. Gambar burung Garuda itu harus ada sesuai di 17. Kira-kira 17 itu apa sih? Tanggal apa? Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17. Agustus itu bulan berapa? 8. Berarti kalau dituliskan 17, 8. Nah, tadi di bulu apa leher? Ada 45. Artinya dalam lambang Garuda Pancasila terdapat arti dari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, disinilah lambang negara Indonesia. Kemudian di lambang negara itu ada bertuliskan pita yang dicengkram. Pita yang dicengkram, ya. Pita yang dicengkram bertuliskan apa itu? Bineka Tunggal Ika. Coba sebelum ini, sebelum kalian ini coba perhatikan. Sebelum ini perhatikan dengan cara masih berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang lambang negara Garuda Pancasila. Untuk kawan-kawan yang belum bergabung di channel ini, sebelum kita akan videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan tekan loncengnya ya, supaya kawan-kawan dapat informasi terupdate dari video lainnya. Terima kasih.
lambang negara dan simbol Bank Indonesia. Oke, kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, bahasa. Indonesia itu memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita mampu berkomunikasi dengan suku-suku lain di seluruh daerah di negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa. Bahasa yang kedua yaitu bendera kebangsaan. Nah, bendera negara Indonesia itu diberi nama saka merah putih. Merah melambangkan keberanian dan putih itu melambangkan kesucian. Nah, bendera saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, bendera saka merah putih pertama kali dikibarkan pada hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Bapak Ibu Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Nah, kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia berjudul Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini pernah dinyanyikan saat upacara kemerdekaan ya teman-teman. Nah, sekarang biasanya lagu ini dinyanyikan pada saat upacara seni di sekolah, upacara kenegaraan, pada saat acara-acara yang dihadiri oleh negara lain, dan yang lainnya. Yang keempat adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang bagi sebuah negara. Nah, lambang negara Indonesia itu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan umat dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan kuat. Nah, lambang negara Garuda Pancasila ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Nah, sebagai warga negara, kita juga harus mewujudkan Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan kuat. Pada dalam pemahaman, berikut ini menjelaskan bagian-bagian Garuda Pancasila. Yang pertama, ada kepala yang menoleh ke sebelah kanan, itu berarti melambangkan kebaikan. Yang kedua, ada dua sayap yang memiliki bulu. Masing-masing sayap memiliki jumlah bulu sebanyak 17. Angka 17 ini berhubungan dengan hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17. Oke, selanjutnya ada ekor. Ekor memiliki bulu berjumlah 8 yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan kita yaitu bulan ke-8 bulan Agustus. Lanjut teman-teman ya. Setelah ekor ada pangkal ekor. Nah, pangkal ekor juga memiliki bulu berjumlah 19 yang menunjukkan tahun kemerdekaan. Lalu ada leher-leher yang memiliki bulu berjumlah 45 bulu melambangkan tahun kemerdekaan juga. Nah, jadi tahun kemerdekaan kita kan 17 Agustus 1945. Lengkap ya teman-teman. Lalu pada leher terdapat perisai yang menyerupai jantung. Perisai tersebut dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Nah, tadi yang mau sebutkan, kalian ada di video ya, itu sudah ada arti atau makna dari burung Garuda. Burung Garuda tadi melambangkan sebagai bentuk kekuatan. Kenapa dipilih? Karena melambangkan kekuatan. Melambangkan kekuatan. Juga di kita untuk 2011, coba halaman 11. Baca sebentar. Halaman 11. Halaman 11.
anak, 3 masuk ya. 3 anak, 3 masuk. 25, 24, 23, 20, 22, 20, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 19, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ada yang nggak kebagian? Nah, untuk lebih memahami, coba kita melaksanakan tes dulu ya. Ada tes. Tapi Pak Guru tesnya pakai kertas dulu. Pakai kertas. Perhatikan. Perhatikan kertas. Itu. Di situ Pak Guru jelaskan sedikit. Di sini ada A, B, C, D, ya, ada hurufnya kan? A, B, C, D. Nah, setiap kalian Pak Guru tampilkan di sini soal. Pak Guru tampilkan di sini, perhatikan soalnya. Kemudian kalau jawabannya A, coba QR ini nanti Pak Guru scan. QR ini kamu di atas begini, kamu tunjukkan. Misalnya jawaban nomor 1 A, berarti A-nya yang ada di atas. A-nya yang ada di atas. Berarti harus benar-benar begini ya. A, berarti A di atas begini. A, berarti jawaban. Kalau jawabannya B, kamu pilih B, berarti B ada di atas. Paham? Paham di atas, berarti di atas di sini kan? Berarti kamu tunjukkannya begini. Ya, A, misalnya C, kamu putar C, D di atas begini. D. Nah, itu berarti D. Paham? Coba ya, kita coba ya. Posisi jawaban yang betul itu selalu di atas. Pilih kamu jawabannya. Misalnya nomor 1 jawabannya A, kamu pilih A. Pilih A berarti kamu tunjukkan di sini. Nah, berarti C, kamu cari C, berarti C harus di atas begini. Ya, paham? Ya. Coba Pak Guru tes dulu. Misalnya jawabannya D. Oh, D. Nah, D. Nah, begitu D. Nanti Pak Guru dari sini ya. Pak Guru dari sini nanti ketahuan. Ya, udah kamu langsung ada jawabannya di situ. Ya. Ya. Pak Guru mulai dulu. Nanti dulu, simpan dulu. Nah, ini coba nih. Sudah. Perhatikan. Coba nomor satu, pertanyaannya. Lambang negara Indonesia adalah A, bendera merah putih, B, burung Garuda Pancasila, C, bahasa persatuan, D, Bhinneka Tunggal Ika. Coba, siapa jawabannya? Yang A, pokoknya 1, 2, 3 jawab. Jangan nggak usah ngomong. Pak Guru dari sini nanti ketahuan. Ya. Tuh, itu sudah ada. Ini satu-satu Pak, nggak bisa semuanya. Nanti, terus. Ternyata jawaban yang betul adalah B, menjawab paling banyak. B itu adalah burung Garuda Pancasila, lambang negara, betul? Nah, betul ya. Tepuk tangan dong. Pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya. Pak Guru kurang ke sana sebenarnya. Kita semua ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini jelas apa enggak? Pertanyaan warna merah. Ternyata adalah jawabannya C. Yang lain berani. Pertanyaan selanjutnya. Dibaca ya. Warna pada lambang negara Garuda Pancasila yang berarti keabadian adalah warna A hijau, B merah, C kuning, D hitam. Coba jawab. 1, 2, 3 angkat jawabannya. Oke, 2, 3, 4. Kurang angkat terus. 7. Masih belum baca 8, 10. Terus ya. Coba ya, ya, bisa dilihat jawaban yang betul adalah apa? Ini handphone coba. Ya handphone. Tapi ini masuk ke video ini. Ya, satu pertanyaan lagi. Oke, nah ini. Baca. Jumlah bulu ekor pada lambang Garuda Pancasila adalah A 8, B 17, C 19, D 45. Lagi angkatnya yang benar, kamu sesuai. Nah, coba ya. Coba perhatikan dulu. Nah, yang ternyata coba aku kita ini jumlah bulu ekor pada Garuda Pancasila adalah jawabannya yang betul adalah A 8. Nanti ekor ya, 2 ekor kan, 2 ekor. Sudah, ya letakkan semuanya. Terima kasih sudah bagus melaksanakan untuk penilaian kali ini. Ternyata semuanya bagus, sudah bisa hasilnya bagus ya. Nanti Pak Guru kapan-kapan lanjutkan lagi. Ya. Yang ini jangan dibuang, nanti bisa dipakai lagi. Nah, disimpan lagi nanti, bisa dipakai untuk soal kalinya. Ayo, coba sebelum Pak Guru tutup pembelajaran untuk hari ini, Pak Guru sedikit sebentar. Kira-kira apa yang Pak Guru jelaskan hari ini? Ayo. Tentang Garuda, apa? Negara, apa lagi? Lambang, apa lagi? Apa lagi? Simba.
kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama adalah simbol atau lambang dari negara Indonesia yaitu adalah apa? Burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu terdapat beberapa makna atau arti yang melambangkan tentang kemerdekaan Indonesia. Contohnya, satu, sayap itu ada jumlah sayap ada 7, melambangkan tanggal kemerdekaan. Kemudian ada di bulu ekor ada berapa? Melambangkan bulan. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan bulu di leher. Bulu di leher itu berjumlah 45 sesuai dengan tahun kemerdekaan yaitu tahun 1945. Kalau dikeluarkan bahwa kemerdekaan negara Indonesia itu ada di dalam lambang Garuda Pancasila yaitu 17 terdapat di sayap, 8 terdapat di ekor, 45 terdapat di leher. Ya, di leher. Nah, disitulah. Dan nanti pembahasan selanjutnya akan kita lebih mendalam lagi ya. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang mau disampaikan atau bertanya sebelum aku akhirin? Sudah jelas semua? Ya, untuk pembelajaran kita hari ini kalian mudah-mudahan bisa mendapatkan materi, bisa menyerap atau bisa diserap oleh kamu dan bisa meningkatkan nilai kamu. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti besok Pak Guru akan menjelaskan tentang ke lambang yang lain, Garuda Pancasila, kemudian bahasa, bendera, kemudian ada bentuk bendera. Itu apa sih bentuk bendera? Bentuk bendera bentuknya apa? Persegi panjang, kemudian ada sudut. Nah, nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar itu. Kalian siapkan usul derajat nanti disiapkan untuk belajar. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita ini. Kalian luar biasa untuk hari ini sudah mengikuti pembelajaran ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, kita akhiri atau tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan Anindya. Siang, Oke, bagaimana kabarnya Pak Budi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke Pak Budi, setelah kita kemarin melakukan praobservasi dan observasi ya dalam supervisi akademik, saat ini kita akan melakukan pasca observasi ya Pak ya. Didampingi oleh Budi saya, Bapak Sarmat ya Pak. Kira-kira dalam obrolan kita kali ini apa sih yang ingin didapatkan Pak Budi dari obrolan kita ini? Yang saya ingin dapatkan tentunya masukan dari sharing kita untuk program perbaikan dan apa kekurangan dan kelebihan dari observasi kemarin. Baik, jadi kita akan sharing ya Pak ya, apa sih kekurangan dan kelebihan dan bagaimana untuk mengembangkan. Oke, perasaan Pak Budi sendiri bagaimana nih? Perasaan saya merasa lebih lega nih Bu Nah setelah observasi ya pembelajaran kita sharing untuk meningkatkan program
pembelajaran antusiasme siswa ya itu lebih meningkat, kemudian tujuan pembelajaran juga saya rasa tercapai dengan media-media yang saya pakai kemarin. Anak lebih mengerti dan juga antusias dengan pembelajaran. Jadi sudah tercapai ya Pak ya, alhamdulillah. Dengan diferensiasi konten kemarin ya. Oke, kemarin kan Bapak melakukan dengan gambar, dengan teks, dan dengan video pembelajaran itu ya Pak ya. Terlebih lagi dengan quizzes yang Bapak berikan ya, dengan barcode itu. Baik Pak Budi, dengan kemarin sudah melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten dan juga tanya jawab dengan quizzes ya Pak. Mungkin hal-hal apa sih yang dirasa kurang dalam pembelajaran kemarin Pak Budi? Saya rasa untuk perbaikan pembelajaran adalah mungkin kemarin terlalu besar ya, skala kelompok itu terlalu besar. Nah, saya akan lebih memperbanyak kelompok kepada anak-anak supaya lebih tujuan pembelajaran tercapai. Jadi dari kelompok besar saya perkecil kembali untuk membagi beberapa kelompok, lebih banyak kelompok lagi. Jadi akan memperkecil lagi kelompoknya ya, karena kemarin terlalu besar. Anak-anak lebih fokus ya Pak ya. Oke, untuk itu kira-kira ada lagi strategi lain lagi nggak Pak? Untuk strategi tentunya banyak ya, karena mungkin salah satunya untuk setiap guru itu ada yang namanya kelompok kerja guru atau KKG ya, KKG, kemudian ada media-media yang sekarang dari YouTube dan sebagainya, kemudian ada yang baru PMM, platform Merdeka Mengajar. Nah, dari situ mungkin bisa dipakai acuan untuk memperbaiki pembelajaran. Baik, jadi Bapak akan masih melakukan perbaikan-perbaikan seperti menggunakan platform Merdeka Mengajar ya Pak ya. Oke, kira-kira Bapak itu akan memerlukan waktu berapa lama Pak untuk melakukan perbaikan? Kalau saya jadwalkan mungkin untuk waktu proses pembelajaran saya butuh 3 sampai 4 bulan untuk sampai anak-anak itu benar-benar maksimal dan juga akses platform Merdeka Mengajar itu bisa terlaksana semua. Jadi Bapak memerlukan waktu 3 sampai 4 bulan 3 ya Pak? sampai 4 bulan. Baik Pak Budi, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Pak Budi atau sebagai sumber inspirasi Pak Budi untuk membantu pengembangan perbaikan pembelajaran ini? Baik, tentunya yang membantu saya atau sumber inspirasi di sekolah pastinya adalah rekan-rekan guru sejawat atau teman sejawat, kemudian guru senior tentunya, kemudian juga ada namanya sumber inspirasi itu adalah PMM, platform Merdeka Mengajar, itu jadi inspirasi saya untuk melakukan. Baik, jadi peran rekan sejawat itu sangat penting ya Pak ya. Dan ini memang kita membutuhkan kolaborasi ya. Untuk itu Bapak kira-kira masih ada ganjalan lagi nggak Pak? Sudah tidak ada ganjalan tapi tetap saya memberikan masukan yang lebih lagi dari Baik, setelah kita melalui proses pra-observasi sampai observasi dan pasca observasi saat ini, terima kasih kepada Bapak Budi atas waktunya ya. Mudah-mudahan